Bu Kexiansu, Jilid 1 bagian 2. Xin Liong tidak berkata apa-apa lagi. Ia menghampiri orang yang di atas tanah itu, memeriksa luka menganga di balik celana yang ikut terobek. Luka itu lebar dan dalam, luka yang tertutup oleh darah yang menghitam dan membengkak. Bahkan, ketika dipegang, seluruh kaki itu terasa panas, tanda keracunan hebat. Xin Liong menarik napas panjang. Lo Eng Hiong, mengapa engkau masih saja bertempur dengan orang lain, saling melukai, dan saling membunuh? Bukankah dahulu, ketika kau datang ke sini pertama kali, pernah kau berjanji tidak akan lagi bertanding dengan orang lain? Mata yang lebar itu melotot, kemudian pandang matanya melembut. Tak mungkin dia dapat marah kepada anak ajaib ini. Seorang anak kecil berusia 7 tahun dapat bicara seperti itu kepadanya, seolah-olah anak itu adalah seorang kakek yang menjadi pertapa dan hidup suci. Sin Tong, aku adalah Sin Hek Ho, dan jangan kau menyebut Lo Eng Hiong atau orang tua gagah kepadaku. Aku adalah seorang perampok, mengertikah kau? Seorang perampok tunggal yang mengandalkan hidup dari merampok orang lewat. Kalau aku tidak butuh barang, aku tentu tidak akan mengganggu orang, dan kalau orang yang kuminta barangnya itu tidak melawan, aku tentu tidak akan menyerangnya. Akan tetapi, 2 kali aku keliru menilai orang. Dahulu, aku menyerang seorang nenek yang kelihatan lemah, dan akibatnya lenganku terluka hebat. Sekarang, aku merampok seorang kakek yang kelihatan lemah, yang membawa barang berharga, dan akibatnya pahaku hampir buntung dan kini keracunan hebat. Kau tolonglah, aku akan berterima kasih kepadamu, Sin Tong. Dan aku datang kali ini juga akan mengabarkan sesuatu yang amat penting bagimu. Lo Eng Hiong, aku tidak membutuhkan terima kasih dan balasan. Aku mengenal khasiat tetumbuhan di sini. Tetumbuhan itu tumbuh di sini begitu saja, mempersilakan siapapun juga yang mengerti untuk memetik dan mempergunakannya, tanpa membeli, tanpa merampas, dan tanpa menggunakan kekerasan. Aku hanya memetik dan menyerahkan kepadamu. Perlu apa aku minta terima kasih dan balasan? Lukamu ini hebat. Seluruh kaki sudah panas, berarti darahmu telah keracunan. Untuk mengeluarkan racunnya yang masih mengeram di sekitar luka, sebaiknya luka itu dibuka agar dapat diobati, tidak seperti sekarang ini, ditutup oleh darah beracun yang mengering. Dapatkah kau membuka lukamu itu, Lo Eng Hiong? Orang setengah tua itu membelalakkan mata dan kembali dia kagum mendengar cara bocah itu bicara. Akan tetapi keheranannya lenyap ketika dia teringat bahwa bocah ini adalah Sin Tong, anak ajaib. Maka dia lalu menghunus goloknya. Saat melihat berkelebatnya sinar golok, Sin Liong memejamkan matanya. Terbayang kembali 3 batang golok yang membacoki tubuh ayah bundanya, dan banyak golok yang kemudian membacoki tubuh 3 orang pencuri itu. Sin Hek Ho menggunakan ujung goloknya untuk menusuk dan membuka kembali luka di pahanya. Dia mengeluh keras, akan tetapi lukanya sudah terbuka dan darah hitam mengucur keluar. Dengan siksaan rasa nyeri yang hebat, Sin Hek Ho melemparkan goloknya dan menggunakan kedua tangannya memijit-mijit paha yang terasa nyeri itu. Sin Liong berlutut, menggunakan jari tangannya yang halus untuk bantu memijat, sehingga darah makin banyak keluar. Darah hitam dan baunya membuat orang mau muntah. Akan tetapi Sin Liong yang melakukan hal itu dengan rasa kasih sayang di hati, dengan rasa iba yang mendalam, dan tidak dibuat-buat dan tidak pula disengaja, menerima bau itu dengan perasaan makin terharu. Betapa sengsara dan menderitanya orang ini, hanya demikian bisikan hatinya. Dia lalu mengambil bubukan akar tertentu, menabur bubukan itu ke dalam luka yang menganga. Aduh, mati aku! Kakek itu berseru keras, ketika merasa betapa obat itu mendatangkan rasa nyeri seperti ada puluhan ekor lebah menyengat-nyengat bagian yang terluka itu. Harap kau pertahankan, Lo Eng Hiong, sebentar juga akan hilang rasa nyerinya. Jangan lawan rasa nyeri itu, hadapilah sebagai kenyataan, dan ketahuilah bahwa bubuk itu adalah obat yang akan mengusir penyakit ini. Sambil berkata demikian, Sin Liong lalu menggunakan 4 helai daun yang sudah diremas, sehingga daun itu menjadi basah dan layu. Kemudian, ditutupnya luka itu dengan 4 helai daun. Benar saja, rintihan orang itu makin perlahan, tanda bahwa rasa nyerinya berkurang,
dan akhirnya orang itu menarik napas panjang, karena rasa nyerinya kini dapat ditahannya. Harap Lo Eng Hyong membawa akar ini. Rebuslah dan minum airnya, khasiatnya untuk membersihkan racun yang masih berada di kakimu. Dengan demikian, maka luka itu akan membusuk dan akan lekas sembuh. Obat bubuk dan daun-daun ini untuk mengganti obat setiap hari sekali. Kiranya cukup untuk sepekan, sampai luka itu sembuh sama sekali. Sin Leong berkata sambil membungkus obat-obat itu dengan sehelai daun yang lebar dan menyerahkannya kepada Sin Hek Ho. Orang kasar itu menerima bungkusan obat dan kembali menghela napas panjang. Kalau saja aku dapat mempunyai seorang sahabat seperti engkau yang selalu berada di sampingku. Kalau saja aku dapat mempunyai seorang anak seperti engkau, kiranya aku tidak akan tersesat sejauh ini. Terima kasih, Sin Tong. Dan aku tidak dapat membalas apa-apa, kecuali peringatan kepadamu bahwa engkau terancam bahaya besar. Sin Leong mengangkat muka memandang wajah berkulit hitam itu dengan heran. Sin Tong, dunia Kang Ou telah geger dengan namamu. Aku dan orang-orang Kang Ou yang telah menerima pengobatanmu, membawa namamu di dunia Kang Ou, dan terjadilah geger, karena nama Sin Tong menjadi kembang bibir setiap orang Kang Ou. Banyak partai besar tertarik hatinya, menganggap engkau tentu penjelmaan dewa atau sang Buddha. Kini telah banyak partai dan orang-orang gagah yang siap untuk datang ke sini untuk membujukmu menjadi anggota mereka, atau menjadi murid orang-orang Kang Ou yang terkenal. Celakanya, di antara mereka itu terdapat dua orang manusia iblis yang lain lagi maksudnya, bukan maksud baik seperti tokoh dan partai persilatan, melainkan maksud keji terhadap dirimu. Sin Leong mengerutkan alisnya. Sedikit pun dia tidak merasa takut, karena memang dia tidak mempunyai niat buruk terhadap siapapun di dunia ini. Lo Eng Hyong, aku hanya seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa, tidak mempunyai permusuhan dengan siapapun juga. Siapa orangnya yang akan menggangguku? Kakek itu memandang terharu. Ah, kau benar-benar seorang yang aneh dan bersih hatimu. Kalau aku memiliki kepandaian, aku akan melindungimu dengan seluruh tubuh dan nyawaku. Bukan hanya karena 2 kali kau menolongku, melainkan karena tidak rela aku melihat orang mau merusak seorang bocah ajaib seperti engkau ini. Akan tetapi, 2 orang iblis itu, Sin Hek Ho menggigil dan kelihatan jeri sekali. Siapakah mereka, dan apa yang mereka kehendaki dari aku? Di dunia Kang Ou banyak terdapat golongan sesat, manusia-manusia iblis, termasuk orang seperti aku. Akan tetapi, dibandingkan 2 orang yang kumaksudkan itu, mereka adalah 2 ekor harimau buas, sedangkan orang seperti aku hanyalah seekor tikus. Yang seorang adalah kakek berpakaian pengemis. Dia kelihatan seperti orang miskin yang alim, namun dialah iblis nomor 1, ketua Pat Jiu Kai Pang, seorang yang memiliki rumah seperti istana. Dan wajahnya yang biasa dan alim menyembunyikan watak yang kejamnya melebihi iblis sendiri. Celakalah engkau kalau sudah berada di tangan kakek ini, Sin Tong. Kurasa seorang kakek seperti dia tidak membutuhkan seorang anak kecil seperti aku. Aku tidak khawatir dia akan menggangguku, Lo Eng Hyong. Tidak aneh kalau kau berpendapat demikian, karena kau seorang anak ajaib yang berhati dan berpikiran polos dan murni. Akan tetapi, aku khawatir sekali, apalagi iblis kedua yang tidak kalah kejamnya. Dia seorang wanita cantik dan tak ada yang tahu berapa usianya. Wajahnya cantik, rambutnya panjang harum dan selalu membawa sebuah payung, kelihatannya lemah dan membutuhkan perlindungan. Akan tetapi, seperti iblis pertama, semua kecantikan dan kelemah lembutannya itu menyembunyikan watak yang sesungguhnya, watak yang lebih keji dan kejam daripada iblis sendiri. Lo Eng Hyong, harap saja Lo Eng Hyong tidak memburuk-burukkan orang lain seperti itu. Aku tidak percaya. Kakek itu menarik napas panjang lalu bangkit berdiri. Aku sudah memberi peringatan kepadamu, Sin Tong. Dan kalau kau mau, marilah kau ikut aku bersembunyi di tempat aman, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu. Setelah keadaan benar aman, barulah kau kembali ke sini. Aku mendengar berita angin bahwa 2 iblis itu sedang menuju ke Zhenghua San mencarimu. Namun Sin Leong menggeleng kepala. Aku dibutuhkan oleh penduduk pedusunan di sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana, Lo Eng Hyong. Sudahlah.
Aku sudah berusaha memperingatkanmu. Mudah-mudahan saja benar-benar tidak terjadi seperti yang kukhawatirkan. Dan lebih-lebih lagi, mudah-mudahan aku tidak akan terluka lagi seperti ini, sehingga kalau kau benar-benar sudah tidak berada lagi di sini, aku payah mencari obat. Selamat tinggal, Sintong, dan sekali lagi terima kasih. Selamat jalan, Lo Eng Hyong. Semoga lekas sembuh. Orang itu berjalan menyeret kakinya yang terluka. Baru belasan langkah, ia menoleh lagi dan berkata, benar-benarkah kau tidak mau ikut bersamaku untuk bersembunyi, Sintong? Sin Leong tersenyum dan menggeleng kepala tanpa menjawab. Sintong, siapakah namamu yang sesungguhnya? Aku disebut Sintong. Biarpun aku merasa seorang anak biasa, aku tidak tega menolak sebutan itu. Kau mengenalku sebagai Sintong, itulah namaku. Sin Hek Ho menggeleng kepala, lalu melanjutkan perjalanannya, dan masih bergeleng-geleng sambil mulutnya mengomel, anak ajaib, anak ajaib. Sayang, dan dia mengepal tinju, seolah-olah hendak menyerang siapapun yang akan mengganggu bocah yang dikaguminya itu. Beberapa hari kemudian, semenjak Sin Hek Ho datang minta obat kepada Sin Leong, makin banyaklah orang yang datang membisikkan kepada anak itu tentang geger di dunia Kang Ou karena dirinya. Bermacam-macam berita aneh yang didengar oleh Sin Leong tentang ancaman dan lain-lain mengenai dirinya. Namun, dia sama sekali tidak ambil peduli dan tetap saja bersikap tenang dan bekerja seperti biasa, tidak pernah gelisah, bahkan sama sekali tidak pernah memikirkan tentang berita yang didengarnya itu. Beberapa pekan kemudian, pagi hari, dari arah timur kaki pegunungan Zhenghua San tampak berjalan seorang kakek seorang diri. Ia menoleh ke kanan dan kiri, seolah-olah menikmati pemandangan alam di sekitar tempat itu. Kakek ini usianya tentu sudah 60-an tahun, tubuhnya kurus kecil, pakaiannya penuh tambalan. Wajahnya membayangkan kesabaran, dan mulut yang ompong itu bahkan selalu menyungging senyum simpul keramahan. Dia melangkah perlahan-lahan memasuki hutan pertama di kaki pegunungan Zhenghua San. Langkahnya dibantu dengan ayunan sebatang tongkat butut yang berwarna hitam, agaknya terbuat dari semacam kayu yang sudah amat tua, sehingga seperti besi saja rupanya. Agaknya dia seorang pengemis tua yang hidupnya serba kekurangan, namun yang dapat menyesuaikan diri, sehingga tidak merasa kurang, bahkan kelihatannya gembira, menerima hidup apa adanya, dan hatinya selalu senang. Buktinya, ketika dia mendengar kicau burung-burung, kakek ini membuka mulutnya dan bernyanyi pula. Akan tetapi, kata-kata dalam nyanyiannya itu tentu akan membuat setiap orang yang mendengarnya mengerutkan kening, karena selain aneh, juga menyimpang dari ajaran kebatinan umumnya. Apa artinya hidup, kalau hati tak senang? Apa artinya hidup, kalau segala keinginan tak terpenuhi? Puluhan tahun mempelajari ilmu, bekal memenuhi segala kehendak. Berenang dalam lautan kesenangan, mati pun tidak penasaran. Berkali-kali pengemis ini bernyanyi dengan kata-kata yang itu-itu juga. Suaranya halus dan cukup merdu, dan sambil bernyanyi, dia mengatur irama lagu dengan ketukan tongkatnya di atas tanah lunak. Atau bila kebetulan mengenai batu yang keras, ujung tongkat itu tentu membuat lubang. Kedua kakinya yang bersepatu butut itu sendiri tidak meninggalkan jejak, seolah-olah dia tidak menginjak tanah. Akan tetapi, tongkat itu membuat jejak jelas, karena setiap kali melubangi tanah maupun batu. Adapun kaki itu sendiri, biarpun menginjak tanah basah, sama sekali tidak meninggalkan bekas. Beberapa menit kemudian setelah kakek aneh ini lewat, tampak berkelebat bayangan orang, juga datang dari arah timur melalui kaki bukit itu. Mereka itu terdiri dari 13 orang laki-laki dari usia 30-40 tahun, dan seorang wanita berusia 25 tahun, berwajah manis dan bertubuh bagus dengan pinggang ramping. 13 orang laki-laki itu kesemuanya kelihatan gagah. Dari pakaian mereka jelas menunjukkan bahwa mereka adalah ahli-ahli silat, sedangkan gerakan mereka yang ringan cekatan membuktikan bahwa mereka bukanlah sembarangan orang Kang Ou, melainkan rombongan orang gagah yang berilmu. Hal ini memang tidak salah, karena mereka itulah yang terkenal dengan julukan Kepsa Sin Hiap atau 13 pendekar sakti, murid-murid utama dari partai besar Butong Pae. Tahan dulu,
Para suheng, tiba-tiba wanita cantik itu mengangkat tangannya ke atas dan memperingatkan para suhengnya. Kemudian dia menuding ke bawah dan berkata, lihat ini. 13 orang ini memperhatikan bekas tusukan tongkat pengemis tadi, yang jaraknya teratur, dan biarpun tiba di atas batu, tetap saja tampak batu itu berlubang. Siapa lagi kalau bukan dia, kata gadis itu dengan alis berkerut. Tenaga tusukan tongkat yang hebat, kata salah seorang. Dan jejak kakinya tidak tampak. Tak salah lagi, Pat Jiu Kai Ong atau Raja Pengemis Berlengan 8, tentu telah lewat di sini, dan baru saja. Hayo, cepat kita mengejarnya. Jangan sampai dia mendahului kita memasuki hutan 1000 bunga, kata orang tertua di antara mereka, seorang berusia 40 tahun yang bermuka seperti harimau. Karena kini merasa yakin bahwa jejak lubang-lubang itu tentu dibuat oleh tongkat Pat Jiu Kai Ong, maka 13 orang tokoh Butong Pai itu mencabut senjata masing-masing. Tampaklah berkilaunya senjata tajam itu meluncur ke depan, ketika 13 orang itu mengerahkan ginkang mereka dan menggunakan ilmu berlari cepat melakukan pengejaran ke depan, ke arah jejak berlubang itu. Tak lama kemudian, terdengarlah oleh mereka bunyi nyanyian kakek pengemis tadi. 13 orang ini memperlambat larinya dan satu-satunya wanita di antara mereka mengomel lirih, dasar manusia iblis. Selama hidupnya mengejar kesenangan, dan demi kesenangan dia tidak segan melakukan hal-hal terkutuk yang kejamnya melebihi iblis sendiri. SSSTTT, Sumoy, terhadap orang seperti dia kita harus berhati-hati. Semenjak dahulu, Butong Pai tidak pernah bermusuhan dengan tokoh Kang Ou yang manapun juga, tidak pula mencampuri urusan mereka. Maka biarlah nanti kita tanya dia secara baik-baik, dan kalau tidak terpaksa sekali, lebih baik kita menghindarkan pertempuran, kata Toa Suheng atau kakak seperguruan tertua mereka. Semua sutenya mengangguk, akan tetapi Sumoynya mengomel, siapakah yang takut kepadanya? Dia melintangkan pedangnya. Memang nona yang bernama De Kuatlin ini terkenal berhati keras dan pemberani. Ilmu pedangnya memang hebat, maka tidaklah mengherankan apabila dia terhitung seorang di antara Kepsa Sin Hiap yang terkenal di dunia Kang Ou. Sumoy, kita harus menaati perintah suhu agar tidak membawa Butong Pai menanam bibit permusuhan dengan golongan lain, baik kaum bersih maupun kaum sesat. Karena itu, dalam pertemuan ini, serahkan saja kepadaku untuk mewakili kalian semua. Karena maklum bahwa dia tidak boleh melanggar perintah gurunya dan bahwa Toa Suheng ini selain paling lihai juga merupakan seorang yang mewakili suhu mereka, Kuatlin mengangguk, biarpun bibirnya yang merah tetap cemberut tidak puas. Dia merasa tidak puas melihat sikap Jerry yang diperlihatkan para suhengnya. Kepsa Sin Hiap mempunyai nama besar di dunia Kang Ou, disegani kawan ditakuti lawan, masa sekarang berhadapan dengan seorang tokoh sesat saja kelihatan gentar? Suara nyanyian itu makin keras, tanda bahwa jarak di antara mereka dengan kakek itu makin dekat. Dengan ilmu meringankan tubuh yang hampir sempurna, 13 orang pendekar Butong Pai itu dapat menyusul, dan berkelebatlah tubuh mereka, dari kanan kiri dan atas. Tahu-tahu mereka telah berdiri menghadap di depan kakek pengemis, dengan sikap keren dan gagah sekali. Kakek pengemis itu masih melanjutkan nyanyiannya sambil berdiri memandang, dan ketika pandang matanya bertemu dengan wajah Kuatlin, dia tidak menyembunyikan kekagumannya. Setelah nyanyiannya berhenti, barulah dia tersenyum dan berkata, apakah kalian ini serombongan pemain akrobat yang hendak menjual kepandaian? Aku seorang pengemis tidak mempunyai uang untuk membayar upah kalian. Harap Lo Qianwei tidak berpura-pura lagi. Kami tahu bahwa Lo Qianwei adalah Pat Jiu Kai Pangcu atau ketua perkumpulan pengemis 8 lengan yang terhormat. Lo Qianwei adalah tokoh terkenal yang berjuluk Pat Jiu Kai Ong, bukan? Kakek yang mukanya kelihatan sabar dan baik hati itu tersenyum, senyumnya juga simpatik dan ramah. 13 orang pendekar Butong Pai itu yang hanya baru mengenal nama kakek sakti kaum sesat ini, diam-diam merasa heran bahkan sangsi. Apakah benar mereka berhadapan dengan Pat Jiu Kai Ong yang kabarnya kejamnya seperti iblis, karena kakek ini kelihatan halus tutur sapanya dan begitu ramah. Hahaha, sungguh sukar zaman sekarang ini untuk bersembunyi dan menyembunyikan diri. Orang-orang muda sekarang amat tajam penciumannya dan penglihatannya.
Biarpun belum pernah jumpa, sudah mengenal orang. Orang-orang muda yang gagah dan cantik, dia memandang Kuat Lin lagi dengan kagum. Tidak keliru dugaan kalian, aku adalah Pat Jiu Kai Ong, seorang pengemis tua yang hanya memiliki sebatang tongkat butut ini. Tidak tahu siapakah kalian, dan perlu apa kalian menghadang perjalananku? Kami adalah Kepsa Sin Hiap dari Butong Pai, kata Kuat Lin, dan karena sudah terlanjur, maka percuma saja Toa Suhengnya mencegahnya dengan pandang matanya. Benar, kami adalah murid-murid Butong Pai, Lo Qianwei, kata Toa Suheng itu dengan hati tidak enak. Sumoinya yang lancang itu ternyata telah membuka kartu dan mengaku bahwa mereka dari Butong Pai, berarti membawa-bawa nama perkumpulan mereka. Hahaha, bagus. Memang Butong Pai mempunyai banyak murid pandai, gagah, dan cantik, sepanjang kabar yang kudengar. Akan tetapi kalau tidak salah, aku tidak pernah berurusan dengan Butong Pai. Melihat sikap kakek itu masih ramah dan kata-katanya juga halus dan tidak bermusuh, Toa Suheng itu menjadi makin tidak enak. Akan tetapi, dia maklum orang macam apa adanya kakek di depannya ini. Mereka datang ke sini demi Sintong yang mereka dengar merupakan seorang anak ajaib yang luar biasa dan sudah menolong manusia dengan pengetahuan yang tepat mengenai khasiat tumbuhan yang mengandung obat. Maka tetap saja dia merasa khawatir akan keselamatan Sintong itu, kalau sampai kakek datuk sesat ini bertemu dengan anak itu. Apa yang Lo Qianwei katakan memang benar. Di antara Lo Qianwei dengan Butong Pai, tidak pernah ada urusan. Dan sekali ini, kami orang-orang muda dari Butong Pai juga tidak berniat untuk mengganggu Lo Qianwei yang terhormat. Hanya kami mendengar berita bahwa di antara banyak tokoh Kang Ou, Lo Qianwei juga berminat kepada anak kecil budiman yang terkenal dengan sebutan Sintong dan yang berdiam di dalam hutan 1000 bunga. Benarkah ini, dan apakah Lo Qianwei sekarang sedang menuju ke hutan itu? Mulai berubah wajah kakek itu mendengar ucapan ini. Senyumnya masih ada. Akan tetapi sepasang matanya yang tadinya berseri gembira itu kehilangan cahaya kegembiraannya, dan berubah dengan sinar kilat yang mengejutkan mereka semua. Hemem, orang-orang muda yang lancang. Kalau benar aku hendak pergi mengunjungi Sintong, kalian mau apakah? 13 orang anak murid Butong Pai itu sudah dapat mencium keadaan yang membuat mereka semua siap siaga. Mereka melihat bahwa kakek yang kelihatannya halus budi dan ramah ini mulai memperlihatkan tanduknya atau watak sesungguhnya. Lo Qianwei, kalau benar demikian, kami hanya mohon kepada Lo Qianwei agar tidak mengganggu Sintong. Apa muka bocah itu? Bukan apa-apa, Lo Qianwei. Namun, mendengar betapa anak ajaib itu telah banyak menolong orang tanpa pandang bulu, tanpa pamrih, maka sudahlah menjadi kewajiban semua orang gagah di dunia Kang Ou untuk menjaga keselamatannya. Terjadi perubahan hebat pada diri kakek itu. Kini senyumnya bahkan lenyap dan mulutnya menyeringai penuh sikap mengejek, matanya berkilat-kilat, dan suaranya berubah kaku, ketus, dan memandang rendah. Anak-anak kurang ajar, apakah si tua bangka Kui Bok Siancin yang mengutus kalian? Guru kami tidak tahu menahu tentang ini. Kami kebetulan berada di daerah ini dan mendengar akan Sintong yang terancam bahaya. Maka kami melihat Lo Qianwei lalu sengaja hendak bertanya. Tentu saja kalau Lo Qianwei tidak menghendaki Sintong, kami pun sama sekali tidak kurang ajar, dan kami mohon maaf sebanyaknya. Aku memang menuju ke hutan 1000 bunga. Mengapa kalian menyangka bahwa aku akan mencelakai Sintong? 13 pendekar Butong Pai itu makin tegang. Kakek ini sudah mulai berterus terang. Maka tiada salahnya kalau mereka bersikap waspada dan berterus terang pula. Siapa yang tidak mendengar bahwa Pat Jiu Kai Ong sedang menyempurnakan ilmu iblis yang disebut Hiat Chiang Huat Sut atau ilmu hitam tangan darah, tiba-tiba Kuat Lin berseru sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka kakek itu. Para suhengnya terkejut, akan tetapi ucapan telah terlanjur dikeluarkan, dan memang dalam hati mereka terkandung tuduhan ini. Ilmu Hiat Chiang Huat Sut adalah semacam ilmu hitam yang hanya dapat dipelajari oleh kaum sesat, karena ilmu ini membutuhkan syarat yang amat keji, yaitu menghimpun kekuatan hitam dengan jalan menghisap dan minum darah, otak, dan sumsum anak-anak yang masih bersih darahnya. Tentu saja bagi seorang yang sedang menyempurnakan ilmu iblis ini,
Sintong mempunyai daya tarik yang luar biasa, karena darah, otak, dan sungsung seorang bocah seperti Sintong yang ajaib, lebih berharga dari darah, otak, dan sungsung puluhan orang bocah biasa lainnya.